Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, welcome back to my channel. Hari ini kita akan belajar tentang hukum Newton ya, KD2. Kalian bisa lihat di sini beberapa gambarnya. Nanti kita akan pelajarinya satu persatu. Ya, sebelum kita belajar, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Yuk, berdoa masing-masing di rumah. Berdoa dimulai. Selesai. Untuk kompetensi dasarnya, kalian bisa lihat berikut ini. Sama seperti video sebelumnya ya. Nah, di sini saya akan menjelaskan massa dan berat benda. Apa itu berat? Gaya gravitasi pada benda tersebut. Sedangkan berat bergantung pada massa dan percepatan gravitasi, di mana semakin mendekati kutub, semakin besar percepatan gravitasinya. Sedangkan untuk gravitasi bumi itu sendiri 9,8 Newton per kilogram, sama dengan 9,8 meter per sekon kuadrat. Atau biasa kita tuliskan jika tidak diketahui nilainya adalah 10 meter per sekon kuadrat ya. Jadi bilangan yang mendekati angka 9,8 atau pembulatan. Yang selanjutnya ada gravitasi bulan bernilai 1,6 Newton per kilogram. Kenapa di sini meter per sekon, ini Newton per kilogram? Ini jika dikonversikan akan sama hasilnya. Untuk persamaan itu sendiri ya, perbedaan berat dan massa itu gimana sih? W sama dengan M dikalikan G, di mana W adalah berat, M adalah massa benda, G adalah percepatan gravitasi. Lanjut, di sini ada sebuah benda diam di atas meja. Kemudian ada sebuah mobil-mobilan bergerak di bidang datar. Jika benda ini diam, otomatis dia tidak menghasilkan gaya. Dan jika jika benda ini bergerak dengan pernyataan tetap, maka nilainya sama ya, konstan. Benda ini dianggap konstan. Nah, kalian bisa lihat di sini ada orang mendorong benda lurus beraturan. Bagaimana hukum 1 Newton itu? Apakah ada yang tahu? Selanjutnya, untuk bunyi hukum pertama Newton itu sendiri adalah setiap benda akan tetap diam atau bergerak dengan kecepatan konstan apabila benda ada gaya yang dilakukan padanya. Seperti contoh tadi, ada benda yang diam di atas meja dan ada sebuah mobil-mobilan yang bergerak lurus beraturan. Hal tersebut mengapa disebut hukum 1 Newton? Karena benda yang diam akan tetap diam mempertahankan kedudukannya seperti benda itu tadi ya. Jadi di atas ya, ternyata benda ini ada di atas meja dalam keadaan diam. Sedangkan mobil-mobilan yang satunya dia bergerak lurus beraturan. Hal tersebut dinyatakan sebagai hukum pertama Newton juga. Ya, jadi benda tersebut diam atau bergerak dengan kecepatan konstan ya, kecepatan yang sama. Untuk persamaannya itu sendiri, sigma F sama dengan 0. Kenapa sama dengan 0? Karena tidak ada gaya yang bekerja pada benda itu. Hukum kelembaban berarti 1. Benda diam atau 2. Benda bergerak lurus beraturan. Kemudian untuk hukum kedua Newton, kalian bisa lihat nih, ada beberapa gambar yang saya tampilkan. Tolong dibedakan cara membuat garis normal, ini N ya, dan garis berat, W. Ini sepertinya akan dijelaskan nanti selanjutnya ya. Jadi kalian bedakan saja ini yang kanan dan kiri. Untuk mendapatkan garis normal, kalian harus tariknya dari bawah.
ya, dari bawah, dari dasarnya si balok. Sedangkan untuk gaya berat, kalian tariknya dari tengah-tengah si balok itu sendiri, ya, dari tengah. Ini ada gaya yang mendorongnya ke kanan, sehingga percepatannya juga ke kanan. Di sini saya akan contohkan perhitungannya. Untuk F sama dengan 20 Newton dan M1 sama dengan 1 kg. Di mana nilai A-nya adalah F sama dengan, di mana nilai A-nya sama dengan F dibagi M dan 20 dibagi 1. Berapa hasilnya? 20 meter per sekon. Sekarang lanjut contoh yang kedua. Di sini ada gaya F 20 Newton, M 5 kg. Bagaimana menghitungnya? A sama dengan F dibagi M, 20 dibagi 5. Berapa nih? 4 meter per sekon. Ya, bisa dipahami ya untuk perhitungannya. Untuk bunyi hukum kedua Newton itu sendiri, percepatan suatu benda sebanding dengan resultan gaya yang bekerja dan berbanding terbalik dengan masanya. Untuk persamaan yang kedua itu sendiri dapat dituliskan sigma F sama dengan M kali A. F sebanding dengan A berbanding terbalik dengan M. Ya, ini sudah dituliskan bahwa F adalah gaya, M massa, A percepatan. Untuk hukum ketiga Newton, di sini ada contohnya, kalian bisa lihat sendiri. Nah, bunyinya, jika suatu benda menggerakkan soal kepada orang lain, maka benda lain akan mengerjakan gaya pada benda pertama yang dibesarkan. Ya. Jika suatu benda mengerjakan gaya kepada benda lain, maka benda lain akan mengerjakan gaya pada benda pertama yang besarnya sama, tetapi arahnya berlawanan. Hal ini adalah bunyi hukum ketiga Newton. Kalian bisa lihat persamaannya, sigma F aksi sama dengan negatif sigma F reaksi. Tanda minus berarti arah yang berlawanan. Ini untuk gaya normal dulu ya. Sekarang kita lanjut ke gaya. Nah, di sini selanjutnya ada gaya normal. Gaya normal adalah gaya yang bekerja pada bidang sentuh antara dua permukaan yang bersentuhan dan arahnya tegak lurus bidang sentuh. Jadi mau semiring apapun garis normal itu selalu tegak lurus dengan bidangnya. Ya, kalian bisa lihat di sini. Untuk persamaannya N sama dengan W atau N sama dengan M kali G. Kalian bisa lihat di sini ada beberapa gambar dari benda di bidang miring, bidang datar, dan vertikal. Ketika benda di bidang datar, sama ya, W-nya ditarik ke bawah dari tengah. Ini juga sama di bidang miring, ditarik ke bawah dari tengah. Yang bawah sendiri itu yang betul, N sama dengan W, ya, ini ke kanan. W-nya adalah massa dikali gravitasi, ini ke bawah dari tengah. Sedangkan gaya normal ini ke kanan, yang ini samping, yang ini ke atas ya. Selanjutnya macam-macam yang kedua ada gaya berat. Gaya berat atau W adalah gaya gravitasi bumi yang bekerja pada suatu benda. Gaya berat W adalah gaya gravitasi bumi yang bekerja pada suatu benda, di mana persamaannya W sama dengan M dikali G. Kalian bisa lihat gambarnya, W ini selalu ke bawah, ya, mau semiring apapun, W adalah gaya berat dengan titik berat di tengah-tengah atau di pusat. Sehingga gaya beratnya selalu ke bawah.
Lanjut, untuk gaya gesek statis. Gaya gesek statis adalah gaya yang bekerja pada benda yang diam atau pada benda yang lain bergerak. Macam-macamnya gaya gesek statis nih ya. Ada gaya statis diam dan gaya statis tepat akan bergerak maksimum. Untuk yang kedua ada gaya gesek kinetis ya. Gaya gesek kinetis adalah gaya yang bekerja pada benda yang bergerak. Kinetis boleh, kalau PDF tidak. Gaya gesek kinetis adalah gaya yang bekerja pada benda yang bergerak. FK sama dengan mu K dikali N. Ini dibacanya mu. Sedangkan untuk persamaannya ada di kolom yang besar biar anak bisa lihat. Ya, di sini terlihat jika F besar itu kurang dari sama dengan F kecil, benda diam. Jika F besar lebih dari F bergerak, sama dengan benda diam, benda bergerak. Ya, mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Semoga video ini dapat bermanfaat untuk kita semua. Apabila ada yang mau ditanyakan, silakan kalian bisa chat di kolom komentar atau chat di sosial media saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye. See you next time.